Halo. Yap, lanjut. Disconnect. Disconnect Ya, kenapa mau? oke, silakan lanjut. Ya, langsung lanjut. Kita pilih sesuai platform ya, semisal Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS. Kalau saya familiarnya dengan Linux, kita pilih, kemudian kita scroll ke bawah, nanti di sini ada file downloadnya. Ya saya rasa sudah pada download lah ya, nggak usah dibahas instalasinya. Kita langsung mulai create project-nya. Deal. Nah, ini kita harus baca dokumentasi biar tambah pinter. Test drive, kita masuk ke step 3 langsung. Oh, where at your app. Oke. Okay. Untuk pembuatan project pertama di Flutter, kita buka terminal dulu. Kelihatan nggak terminalnya? Kelihatan. Kelihatan, oke. Okay. Kemudian di sini kita ketik Flutter create, kemudian nama aplikasinya apa di sini. Semisal kita kasih nama aplikasinya Gramaya, gitu ya. Kita enter. Nah, untuk step pertama setelah kita Flutter create tadi, ini akan download dulu. Tapi semisal kita sudah pernah create project sebelumnya, dia ambil dari case project kita sebelumnya. Misi Om, itu dihapus dulu. Kayaknya ada Apa ya? gambar, ya, gambar Cara script. hapusnya gimana nih? Ada control panel di sebelah situ tuh, annotation gitu. Tuh, malah tambah. Ya, ada eraser di delete aja. Gitu. Yap, good. Oke. Jika sudah muncul seperti ini, maka kita berhasil buat project pertama. Hore, selesai. Kita masuk dulu ke folder yang tadi kita buat. Ini contohnya di sini kan CD Gramaya. Jadi kita masuk CD Gramaya. Oke. Sebelum kita run, kita pastikan dulu ada device yang terkonek. Semisal apa namanya? Emulator. Semisal emulator kita udah terhubung, atau mungkin yang laptopnya spek umum, bisa gunakan handphone ya, pakai kabel data. Semisal tidak punya kabel data, bisa beli di saya nggak apa-apa. Oke, kita buka source code-nya. Kita buka dulu Visual Studio Code. Yang biasa pakai Sublime nggak apa-apa pakai Sublime, tapi saya lebih suka pakai Visual Studio Code. Kita klik File, Open Folder. Kita pilih folder tadi ya. Kita pilih, sudah diklik OK. Oke. Tahap pertama yang perlu dilakukan, kita delete dulu file yang ada di tes. Ya, karena kita nggak memerlukan tes lah. Karena levelnya masih noob. Jadi kita delete dulu widget test. Delete. Jika muncul seperti ini, nggak perlu panik, langsung di move to trash. Kemudian di lib kita kosongin dulu ya, biar kita makin jos. Oke, pastikan dulu di tes ini kita delete karena pada komputer kali ini kita tidak memerlukan sebuah tool test ya. Karena saya sendiri juga belum bisa gitu. Oke, jika sudah kita coba running dulu projectnya. Ini masih kosongan ya kayak bakso. Flutter run. Oke. Wah, ada dua device. Kalau ada dua device, misal kayak gini, kan ada ini Redmi Note 8 sama emulator. Kita pilih salah satu saja. Caranya kita copy ID-nya yang di sini ya. Klik kanan, copy, kemudian Flutter run, min D. Kemudian di paste, di enter. Bentar.
Jalannya jangan di Redmi, jalannya di emulator. Flutter run min d, paste yang tadi. Klik kanan, paste. Kalau di Windows seperti itu ya. Oke, kita tunggu sampai dia build-nya selesai. Mungkin ini akan memakan waktu yang lumayan ya. Kalau spek PC-nya di bawah 8 GB atau mungkin koneksi internetnya. Oh, kenapa ini? Oh, ini harus ada mainnya dulu. Kita delete-nya yang ini aja. Harus ada void main. Oke, kita coba running. Harusnya dia kosongan gitu. Kalau defaultnya kan dia udah ada tampilan seperti itu, tapi mungkin di kopdar ini saya akan bahas mulai dari coding 0. Ya, mungkin ini agak memakan waktu ya, sekitar 1-2 menitan lah. Itu kalau koneksi internet saya cepat. Soalnya ini pas pertama dia download lagi untuk running pertama. Nah, ini udah selesai. Kemudian build APK, dia masuk ke sini. Nah, ini kan dia masih kosongan ya. Kalau sudah kita sampai sini mungkin ada yang bingung ya. Oke, saya rasa nggak ada yang bingung. Kita buat satu folder lagi, kita namai dia home. Ya, saya buatnya folder ya. Jadi dalam folder home ini kita bisa kasih home lagi. Nah, kenapa double? Karena nanti kita akan memisahkan antara view controller sama view controller sama model kayaknya ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba di sini di home dirt tadi kita import dulu material. Oke, sudah. Kita ketik di sini stateless full. Nah, ini otomatis ya, nggak usah bingung ini. Kenapa bisa otomatis kayak gini? Nah, saya juga nggak hafal. Gimana? Kita kasih nama Gramaya App. Oke, kita buat kosongan. Kemudian setelah kita buat home tab ini, kita masuk ke main, kita import home. Oke, kalian bisa gunakan // atau bisa gunakan package Gramaya home. Terserah. Bedanya kayak gini. Kalau semisal package Gramaya /home.dat itu nanti semisal kita pindah-pindah file tidak error, tapi semisal kita pakainya ./home, kita pindah file main ini ke dalam, nanti akan error karena lokasinya tidak ditemukan. Oke, setelah itu kita ketik di sini run app. Ya. Run app ini kita kasih namanya, kasih home, kelasnya home tadi ya. Pilih yang ini, yang stateful widget. Yang ini yang dipilih ya. Ini yang dipilih, klik kanan, klik copy. Oke, sudah di sini. Jangan lupa di Ctrl S atau biasa disebut save. Mungkin kalau nggak hafal save, kita klik file save ya. Kemudian kita refresh dengan tekan shift R. Jadi dia akan R besar. Nah, ini masih kosongan, tapi bedanya ini kosongan hitam. Kosongan hitam karena di home ini masih belum ada apa-apa.
Seperti itu. Oke, kita isi dulu halamannya ini di apa namanya home.dart. Kita ganti dengan scaffold. Oke, kita buat semisal title bar dulu semisal ya. Add bar. Oke. Nah, ini kan maksudnya kayak gini nih. Scaffold ini biasa disebut widget. Itu namanya kalau di Flutter. Kemudian di dalamnya ini key-nya apa atau parameternya apa. Misal kita kasih app bar. Nah, kemudian app bar ini isinya harus preferred set widget. Nah, kalau kita pakai Visual Studio Code ini bisa nampak gitu. Kasih app bar. Dan app bar. Oke, di app bar ini mempunyai beberapa parameter. Kita nggak usah bingung banyak parameter, tinggal kita baca tooltipnya di sebelah kanan. Di sini adanya dokumentasi atau tooltip ya. Saya sering pakai tooltip di sebelah kanan. Di title ini dia isinya harus widget ya. Widget itu berarti biasanya depannya besar. Nah, widget kalau diisi langsung string dia nggak bisa. Dia harus widget dulu. Teks Gramaya org. Nah, kita sudah coba buat satu title bar. Refresh-nya kita pencet R kecil. Nah, kalau tadi yang pertama kan R besar. Itu bedanya kalau R besar reload semua source code kita di reload. Kalau R kecil itu hanya reload yang di file home.dat ini. Jadi dia tidak perlu hapus semua state lah. Kayak gitu. Kita pencet R kecil ya, nggak usah pakai shift. Pencet R kecil, pelan-pelan, pencet. Nah, ternyata ada error. Ini errornya apa ya? Mungkin errornya belum dikasih body. Kita coba kasih body. Isi kosongan. Oh, ternyata tidak bisa langsung menggunakan scaffold. Jadi untuk pertama kita wajib menggunakan material. Ya. Material punya juga ada Excel dia muncul. App bar masih script seperti tadi, app bar dan title. Nah, ini bedanya title yang di app bar sama yang di material app. Kalau yang di material app ini string, kalau di app bar ini harus widget. Title Gramaya app. Jika sudah, kita jangan lupa save. Kemudian kita coba refresh terminal kita dengan pencet R kecil ya, karena kita cuma mau reload file home.dat. Nah, udah muncul warna biru, tapi sepertinya Gramaya warnanya pink ya. Tuh. Halo. Sebentar, Mas.
Ya, silakan. Oke, coba share screen lagi. Share screen oke. Udah muncul? Udah. Halo teman-teman, muncul. Wes ganteng. Sip. Nah, ini kan dia udah muncul nih Geramaya App. Nah, Geramaya App ini dia adanya di app bar ini. Oke. Ini Geramaya App. Nah, kalau yang atas ini cuman untuk penamaan aja. Kita nggak terlalu penting untuk di layoutnya. Seperti yang pernah saya bilang pas waktu Kopdar Flutter yang dulu, Android itu yang penting adalah kita bisa main layouting di situ. Karena untuk prosesnya kita sudah di-handle oleh backend. Kita tinggal manggil-manggil, kemudian disimpan di local storage atau di session atau di shared preference kalau di Android Studio kan kayak gitu. Oke. Mungkin saya rasa teman-teman paham lah tentang Android, kemudian tentang backend untuk pengerjaan flow-nya ke database. Kalau di di Flutter kita cuman buat tampilannya, nggak perlu buat koneksi ke SQL atau ke database lah. Jadi hari ini kita akan test drive Kopdar buat layout. Layoutnya mau dibuat kayak gimana ini? Ada yang request? Ayo. Silakan ya. Request. Mas. Halo. Mana tuh ya, Mas? Yang editing. Ya, yes. Ampuni. Oke, misalnya kita mau buat tulisan. Nah, untuk membuat sebuah, kita wajib menggunakan kontainer dulu ya. Kontainer ini kurang lebih kalau di HTML itu namanya div. Kemudian kalau di HTML itu kan dia langsung, misal kontainer, kemudian ini isinya. Nah, kalau di Flutter ini nggak bisa. Dia harus ada parameter yang namanya child atau children. Nah, bedanya kalau child itu satu, jadi cuma bisa diisi satu widget. Nah, kalau children itu bisa diisi 2 widget. Ya. Kita coba di kontainer ini, dia punya apa aja parameternya. Dia ada alignment, child, clip behavior, color, apa ini namanya? Constraints, decoration, foreground decoration, height, dan lain-lain lah. Kita bisa pilih. Kita coba ambil yang child ya. Kemudian kita isi teks. Hello world. Nah, seperti orang normal kita isi hello world, dia akan muncul di sini. Oke. Ya, kurang lebih sangat simple untuk di awalnya. Saya coba cari referensi dulu ya. Referensi tampilan atau buat aplikasi apa gitu. Kalau koneksinya kuat, kita masuk lagi ke tema. Kita buat menu semisal ya, kita buat menu di sini, kita ganti. Ya, aku bingung ini mengge opo ini. Tuh, ora iso triple. Rajas. Template Android. Kita buat temanya, semisal kita buat temanya yang sederhana aja. Aplikasi yang sederhana. Rapid test. Lucu ini. Ya wes, gak apa-apa. Oke, kita coba buat di sini ada
app bar, kemudian di bawahnya ada kemudian di bawahnya di sini ada menu-menu. Kita coba buat seperti itu ya. Setuju? Siap, Bos. Oke. Siap. Kita buat satu file dulu aja biar nggak kebanyakan file di sini. Maksimal kalau coding itu 200 line lah maksimal. Kalau bisa di bawah itu bagus. Di home-nya kita isi halaman depan. Halaman depan di home berdua ya. Yes, nggak apa-apa. Halaman depan. Masih seperti biasa, untuk pertama kali kita import dulu material. Nah, setelah itu kita buat stateful. Nah, kita tinggal kasih ini halaman depan. Oke, kita save di home dari tadi. Kita import lagi untuk halaman depan. Nah, kemudian di sini kita buat root-rootnya ya. Kita buat apa namanya, kalau di Node.js itu biasa disebut root lah. Kita buat root-rootnya dulu di sini. Root. Nah, ini ada roots. Nah, di sini kan udah kelihatan nih parameter yang perlu diisi untuk roots. Dia harus string, kemudian widget. Seperti itu. Roots kita pilih. Oke. Map itu kalau di Flutter kita buat objek seperti ini. Nah, kemudian isi objeknya tadi string dan widget. Jadi untuk yang pertama kita kasih string, petik 1 boleh, petik 2 boleh, petik 3 nggak boleh. Oke. Kita buat halaman slash dulu. Slash-nya diisi halaman depan. Nah, oh salah. Halaman depan. Oke. Ini biasanya kalau kalian lihat detail tadi adalah build konteks kemudian underscore, atau biasa diisi konteks atau apa terserah, tapi saya pengen singkat dikasih underscore aja karena parameternya cuma satu, build konteks, kemudian return-nya harus widget seperti itu. Home-nya kita ganti karena sudah ada roots ya. Kalau sudah ada roots kita nggak perlu home. Ya. Kita delete. Ya, kasihan di delete. Apa? Kita buat initial root. Nah, untuk initial root ini adalah halaman pertama ketika aplikasi di running itu dia masuk kemana. Ini semisal tak kasih home. Kalau seperti ini dia akan error karena root-nya not found atau URL-nya not found. Ya, kita buat di sini juga home. Itu halaman pertama. Kalau kita buat halaman kedua semisal halaman chart. Ya udah tinggal seperti ini. Kemudian kita panggil ini widget kelasnya ya. Widget kelasnya kita buat file chart. Kita buat file chart, kemudian tutorialnya seperti ini sama seperti buat halaman depan, buat home seperti itu. Chartnya kita delete dulu karena kita akan fokus membuat halaman depan. Oke, kita refresh juga. Nah, kalau kita semisal ngedit di bagian material app atau di bagian yang logic, ya kita perlu reload atau biasa disebut shift R, shortcutnya seperti itu, R besar. Ya. Nggak boleh caps lock terus R ya, tapi shift R. Kita reload, shift R, hot restart, oh restartnya namanya. Oke, masih kosongan seperti bakso, karena halaman depan masih kosongan. Kita isi scaffold di sini. Seperti tadi, Flutter gitu, sering diulang-ulang. Pasti hafal, 1 minggu belajar udah hafal.
header, title. Di sini dia wajib widget. Kalau widget berarti parameter yang widget. Biasanya kalau di Android, di Visual Studio Code, di sini ada kubus ya. Ada kubus itu menandakan bahwa dia widget yang bisa dipanggil. Teks. Sekarang kita akan membuat teks di header-nya. Jangan lupa dikasih titik koma yang di akhiran ya. Kalau yang ini kan dia masuknya parameter. Ya. Jadi nggak perlu titik koma. Titik koma itu jika dia sebuah proses. Ini kan dianggap proses ya. Return proses apa ya nyebutnya ya. Pokoknya bukan layout lah, bukan urusan dengan layout, urusan dengan logic. Dia wajib ada titik komanya. Oke, bar sudah kita buat, kita save dan kita reload. Dia akan muncul seperti ini. Editornya bisa dibuat full screen nggak, Mas? Editornya. Agak ngeflick kadang-kadang apa screen-nya itu. Oh, full screen gini. Full screen, Bentar. apa memang Ini harus? Iya, coba. Kadang-kadang ngeflick. Ya coba. Oh masih, kayaknya monitornya bermasalah. lanjut. ngeflip. Nggak apa-apa, lanjut aja. Nggak apa-apa. Oke, kita sudah buat title bar dengan script yang seperti ini. Kemudian kita kasih kontennya di halaman ini. Kita kasih konten body. Kemudian supaya bisa di scroll, kita bisa pakai yang namanya list view atau kalau saya biasanya pakainya single child scroll. Nah, dia bisa di scroll ke bawah. Kalau tanpa ada ini dia nggak bisa scroll. Jadi kalau misal kita buat halaman yang tidak perlu scroll, kita langsung pakai kontainer. Oke, itu. Kalau misal kita butuh halaman yang bisa di scroll, kita kasih single child scroll view. Oke, di sini mempunyai beberapa parameter seperti child, controller, drag, behavior, tapi kita pakainya yang dasar-dasar dulu. Kita pakai yang child. Kemudian kita buat banner yang ini, ya, banner atau apa ini? Buat iklan lah. Kita kasih kontainer dulu. Kontainer itu konsepnya seperti div ya, supaya dia membungkus jadi satu. Tuh. Kita kasih kolom. Nah, kolom di Flutter ini dia membuat banyak widget. Jadi nggak perlu child seperti ini. Kita tinggal panggil children. Nah, kita bisa gunakan beberapa widget di sini. Misal mau buat teks, halo, kemudian buat tombol ya. Nah, kita nggak perlu banyak child. Kita tinggal cukup manggil children, tapi syaratnya harus pakai kolom. Kalau kolom dia nanti tulisannya ke bawah. Maksudnya widget-widgetnya dia ke bawah. Kalau row dia akan menyamping ke sebelah kanan kiri. Kalau kolom dia ke atas ke bawah. Konsepnya seperti itu. Jadi kita perlu hafal nih beberapa widget ini gunanya untuk apa, widget ini untuk apa gitu. Ya, kita lanjut buat banner ya ini ya. Buat banner yang di atas ini. Gimana ya? Kita isi lagi kontainer, nggak masalah. Kita kasih width. Nah,
kita buat bitnya sesuai dengan resolusi handphone atau sesuai dengan lebar handphone atau emulator. Kita bisa pakai media query size bit. Jadi kita mengambil lebar dari layar handphone tersebut. Kita bisa langsung pakai cara simple double dot infinity. Nah, dia langsung bablas nah, ibaratnya. Kalau di kalau di web CSS itu bitnya 100%. Itu pakai double infinity. Ya. Tapi kalau pakai media query dia menyesuaikan dengan lebar di handphone kita. Handphone yang nanti install aplikasinya. Kemudian supaya kelihatan lebih bagus, kita buat decoration. Nah, ini decoration kan dia parameternya widget dan harus decoration. Nah, yang bisa decoration hanya box decoration. Ini dia decoration, widgetnya decoration. Oke, kita buat warna, misal color. Kita buat warna accent color juga ya. Oh, dia masih belum tampil karena hidnya nggak ada di sini. Coba kasih hid 200, nah dia akan muncul seperti ini. Oh iya, untuk warna sendiri kita bisa template atau di home di bagian material app kita kasih parameter dem ya, kemudian dem data kita bisa langsung pakai dem data, tapi saya saranin untuk clone dem data dot kita ambil yang warna terang copy width ya, jadi kita copy yang sudah ada kemudian kita replace, itu gunanya copy width. Nah, kita isi tadi kan ini saya ambil accent color, kita copy masukin di sini accent color. Nah, dia punya parameter color, jadi kalau punya parameter color kita isi color seperti ini. Nah, kita bisa pakai color red, color blue, color purple ya. Atau kita bisa custom warna sesuai keinginan kita. Caranya kalau pengen custom warna sesuai keinginan, kita ambil warna, contoh ini ya, saya ambil warna di flat colors.io. Oke. Saya ambil warna Gramaya pink. Oke, kita copy yang hex code-nya kita copy ya, copy. Jika sudah kita masuk lagi ke source code kita. Nah, untuk custom color kita gunakannya color, tidak pakai S. Kalau kita pakai yang sudah ada, kita pakainya S. Tapi kita pakai yang custom jadi color dalam kurung, kita paste dulu. Nah, dia kan error. Karena ini harus harus RGB. Dia harus RGB berarti depannya kasih 0 X FF. Oke, dia nggak error kan? Kita coba refresh. Nah, dia udah berganti warna menjadi apa ini? Pink.
Begitu pula dengan ini ya, add bar-nya jika ingin diganti bisa, tinggal kita main di item di sini. Coba kita kasih warna primary color-nya, kita kasih yang ini. Color. Nah, untuk accent color-nya kita bedain, misal kita kasih warna biru kementan-mentan. Biru ya, ini biru terlalu cerah. Kita kasih yang agak gelap. Oke, jangan lupa jika kita ambil warna dari apa namanya hexacode atau apa namanya lupa nggak coding. Oke, pastikan depannya ada 0xff seperti itu. Kemudian kita kasih misal warna tadi gel pastel. Jadi kalau di CSS atau di HTML itu biasanya kan pakainya pagar ya. Tapi kalau di Flutter itu pakainya 0xff. Nah, oke, oh lupa restart. Sulapan ya. Yang atasnya otomatis primary. Kemudian yang bawah dia pakainya accent ini ya. Dia pakai accent ini. Kalau app bar dia defaultnya pakai yang primary. Oke, kita sudah buat apa slider, kita tinggal isi gambar. Kita ambil gambarnya dari promo. Ambil misal ini warna ini. Maaf, saya curi gambarnya ya, sebentar. Nah, kita kasih gambar di sini. Caranya image. Nah, di sini ada widgetnya decoration image. Kita pilih yang decoration image. Masih ingat ya, yang ada kubusnya. Sebelah kiri ada kubusnya, ini logo motor atau apa ini. Nggak tahu. Yang saya sering ingat logonya seperti ini. Ya, yang ungu ini. Bentuknya seperti kubus. Nah, kita enter, pilih. Nah, image. Kita kan nggak tahu ini parameternya apa. Kita ulangi. Image. Ya, parameternya image provider. Image asset, image provider ini boleh. Image. Ini ya kali. Image provider. Image provider. Saya nggak hafal soal source code-nya. Saya paling ambil dari sini. Asset image provider. Oh. Image kali ya. Lupa soalnya. Image, kemudian ini tipenya image provider. Network. Loh, kok error? Tak ulangi. Image ini tipenya dia. Duh, ini caranya ngilangi piye? Image provider. Oh, image provider. Network. Image banyak ya. Nah, karena saya nggak pernah pakai yang image native ini ya. Kita coba ambil yang kita install dulu, install apa modulnya untuk load image. Cacat image network.
Nah, modul cacat image network Flutter ini digunakan untuk nge-case gambar yang dari network. Misal kita punya gambar di hosting atau di server gitu, nggak terlalu membebani server lah. Load pertama dia akan di-save di cache storage kita. Jadi pas load pertama dia connect internet, pas load kedua jika URL-nya sama dia akan ambil dari cache. Cara install modul kalau di Flutter kita tinggal browsing aja nama modulnya apa yang pertama. Kemudian yang kedua kita klik yang sudah kita browsing, kemudian kita muncul di pub.dev ini ya. Kita pilih tab installing. Cara installnya ini tinggal di copy, sudah kita masuk ke project kita. Kemudian kita buka file pub spec yang .yaml ya, .yaml kita klik. Di sini kita tempel yang di bawahnya dependensi ini. Ingat di bawahnya ini, kemudian di bawah dependensi lah. Di sini kan masih ada banyak ya. Flutter, environment, kita ambil yang dependensi. Kemudian kita paste. Ya kalian terserah mau taruh di atasnya Cupertino icon atau di bawahnya nggak masalah. Kita save. Dia akan otomatis download dari yang pubdev tadi. Kita tunggu sampai downloadnya selesai. Hilangin dulu ini. Oke, saya rasa downloadnya udah selesai. Kalau setiap kita install modul, itu wajib untuk run ulang. Ya, karena dia modul tadi perlu dikompil ke Android atau ke iOS-nya supaya bisa jalan di script Flutter kita. Flutter run min d nama device kita atau ID device kita. Kalau cuma satu device kita bisa gunakan Flutter run. Tapi kalau kita punya dua device ya, kita pakainya Flutter run min d. Jadi kita mau run ini kemana? Flutternya jadi nggak bingung. Kita tunggu sampai runningnya berhasil. Saya rasa untuk running pertama agak lumayan memakan waktu. Tapi kalau kita sudah masuk ke codingnya pasti cepat. Spek Flutter minimal RAM 4 GB lah udah cukup menurut saya. 4 GB, dual core, generasi 9. Kalau pengen emulator tinggal ditambahin VGA-nya ya. Tapi lebih hemat lagi kalau langsung di handphone. Jadi kita tahu real-nya jadi apa. Kalau di emulator terkadang tak buka di handphone saya itu tampilannya iya bagus-bagus jelek lah ya. Tapi kalau saya runningnya di handphone, buka di emulator lumayan bagus. Ini kok lama, biasanya cepat. Tak sambil nunggu, jangan lupa minum. Tak ngombe sih ya. Kesel jebul. Dari running cek udah file yang kita bisa custom. Kalau tidak, mungkin pas start pertama kalian akan mengalami error. Itu sudah pasti. Ya, kalau tesnya nggak di delete,
Setelah itu kita buat file main.dart, isinya cuman seperti ini, import Flutter, kemudian run. Kita buatnya tinggal 3 karakter ini ya. Grammarnya app ini ambilnya dari file home.dart. Oke. Setelah itu home.dart-nya tadi dia menjalankan file material app, menjalankan widget material app. Oh iya, ini saya mau share tips. Tadi kan saya ketika ngetik st-full, dia otomatis generate source code ya. Itu kalian bisa gunakan ekstensi yang namanya snippet. Apa ya? Snippet. Snippet tahu apa? Pakai dia Flutter snippet. Oh, intinya pakai snippet di Visual Studio Code lah. Saya aja di Visual Studio Code nggak install add-on Flutter karena menurut saya itu lumayan berat. Install snippet apa lupa, nanti tak share ya, pasti belakangan. Orang running biasanya. Saya running biasa. Ini mungkin spek PC saya ya. Gak jos running Flutter ini. Spek PC saya i3 ya. i3 generasi 9. Kalau misalkan nge-attach gambar dari luar bisa nggak, Mas? Ya, ini lagi di install pluginnya ya. Sebenarnya nggak perlu plugin sih, tapi kalau saya sering pakainya plugin. Kenapa? Karena ketika load gambar pertama itu kita simpan di cache. Nah, kalau kita tanpa plugin itu ngeload gambar terus. Ya, sing kuotanya sithik sakno lah. Gitu. Jadi load pertama mungkin gambarnya 1 MB ya kan. Kalau load kedua dia ambil dari lokal kan lebih hemat daripada ambil dari server. Gitu. Makanya tadi saya install modul yang namanya apa ya? Modul yang namanya Cache Network Image. Nah, ini perlu dicatat ini modul Cache Network Image buat apa gitu. Kalau nggak punya catatan bisa diketik. Oh, suwi tumben ya. Mau cepet. Ya mungkin sambil menunggu ada yang mau tanya. Oke, saya rasa udah running ya di sini. Tak lanjutin aja, nggak usah tanya. Tanya nanti. Tanyain nanti ya. Ya, wis kono. Lanjut. Yes, mau tekan kontainer. Oke. Kita buat image dari internet. Ini contoh image-nya dari internet. Image, decoration image. Oke, image, decoration image. Kemudian ini image provider. Oke, nah ini URL yang dari server lah. Kita ambil gambarnya dari internet ya. Kalau kita sudah punya stok gambar malah lebih bagus. Oke, kita coba refresh. Oh, nggak bisa, dia harus punya satu parameter lagi. Fit. Box fit dot cover. Ini nggak ada error. Harusnya dia udah muncul.
Oh, ada error. Oh, nggak bisa ternyata ambil. URL-nya salah itu. Ya, URL salah. Cek lagi URL-nya. Nah, ini bisa. Oh, feed ini kalau di apa? feed ini menentukan gambarnya pengen dibuat full atau buat cover. Nah, ini kan ada keterangannya di sini. Kalau konten dia bagaimana? Kalau fill dia bagaimana? Tuh, suaraku enggak. Cover ya, kita ambil yang cover aja. Oke, dia udah muncul gambar. Kemudian kita buat menu di bawah. Seperti yang di tutorial tadi, seperti yang di gambar mockup kita tadi. Ini ada tulisannya service by kategori. Oke, tak tulis service by kategori di sini. Service by kategori. Oke, kita refresh. Nah, dia kan ada di tengah ini. Kita buat dia supaya ke pinggir. Karena tadi saya pakainya kolom, dia defaultnya akan di tengah. Untuk membuat dia ada di sebelah kiri, kita pakainya cross axis alignment. Kita masih ingat parameter yang di sebelah kanan harus cross axis alignment. Cross axis alignment. Nah, ini ada pilihannya di start, end, center, baseline, stretch. Kalau di sebelah kiri berarti start ya. Startnya itu dari sebelah kiri. Kalau end di sebelah kanan. Gampangnya kayak gitu. Start dia akan di sebelah kiri. Oke. Nah, ini kan dia jelek ya. Jelek sekali. Kita coba di make up dulu. Kita kasih padding. Nah, untuk memunculkan tooltip ini, kita blok dulu teksnya dengan pencet Ctrl titik. Kalau keyboardnya nggak ada titiknya, biasanya ada yang panah kayak gini. Biasanya yang panah kayak gini. Ya. Tapi kalau ada titiknya, kita pencet yang titik. Oke, dia akan muncul. Kita ketik Ctrl titik. Kita blok dulu ya widgetnya, kemudian Ctrl titik. Dan kita pilih yang web with padding. Oke. Dia otomatis menambahkan widget di atasnya. Kita kasih paddingnya 10. Nah, ini perlu dijelasin nggak ini? Edge all ini. Kalau all itu dia padding atas, bawah, kanan, kiri 10. Kita bisa pilih only. Yang atas doang, yang kiri doang, yang kanan doang, yang atas kiri doang bisa. Kita coba pakai yang all. Dia akan geser agak sebelah kanan dan atasnya juga agak geser ke bawah. Ya. Padding sama margin saya rasa udah sering lah dengar kata-kata kayak gitu. Oke, service by kategori udah kita buat. Nah, kita coba buat supaya dia bold. Nah, kita perlu di make up dulu nih yang widget text. Widget text pakainya style. Oke. Kalau di HTML biasa dipakai style, tapi di sini stylenya harus widget text style. Ya. Text style. Oke.
style, text style. Jadi nggak bisa kalau di Flutter parameter langsung dia isinya apa gitu. Harus mengikuti dengan apa ya, tipe data atau apa yang nyebutnya ya. Ya intinya nggak bisa sembarangan lah. Harus sesuai aturan parameternya. Semisal parameternya perlu widget, ya kita isinya widget. Kalau string, kita isi string. Kalau nggak kayak gitu pasti error. Nah, kita munculin parameternya apa aja di text style ini dengan kontrol spasi. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu kok bisa muncul kayak gitu, kontrol spasi. Kita pilih font weight. Ya, ini kita buat ketebalan teksnya mau tebal, mau gemuk, gemuk apa? Mau tebal, mau yang normal, yang kurus itu bisa. Ini tipenya pakai widget font type, font weight, font type. Nah, ini ada beberapa pilihan. Font weight bold, tebal. Font weight normal, dia normal menyesuaikan handphonenya. Font weight values ini dia isinya list ya. Jadi mau awalnya tebal, kemudian agak kurus, kemudian tebal lagi, kemudian normal, tebal gitu bisa kita atur. Kemudian weight 100, weight 200, weight 300 atau ya terserah. Saya pilih coba yang bold. Kemudian font size-nya saya coba atur font size 15. Nah, kalau satuan di Flutter itu dia menyesuaikan. Kalau 15 ini biasanya kalau di handphone resolusi bagus, itu dia kecil banget. Tapi kalau di emulator, dia akan besar. Jadi otomatis lah kayaknya. Nggak tahu satuannya apa, tapi yang jelas ini otomatis itu. Sesuai resolusi handphonenya. Kalau tidak di font size, dia pakai default lah mungkin. Saya coba kasih font size. Oke, dia agak tebal sedikit. Kasih warna bisa, kasih underscore bisa, mau dibuat ke tengah lagi juga bisa. Oke, kita sudah buat service by kategori. Kita sekarang buat menu. Ya, ini kan ada menu. Menu. Oke. Kita buat menu. Nah, saya saranin kalau ini kan udah terlalu panjang ya source code-nya. Udah terlalu mendalam gitu. Kita buat satu folder aja buat menampung widget. Ya, kita bisa buat widget custom. Contoh di sini saya buat folder yang namanya komponen. Oke, komponen ini kita buat widget custom ya, yang nanti sering dipanggil-panggil gitu. Biasanya yang sering dipanggil itu kayak menu tadi kalau tak masukin di sini, dia pasti terlalu banyak source code-nya nanti ya. Kita buatnya di file lain aja. Kita buat komponen menu. Oke, menu dart. Pembuatan file pertama masih sama dengan yang lainnya, yaitu import material. Setelah itu kita buat stateful. Nanti akan muncul kalau udah install add-on apa lupa namanya. Stateful. Oke. Menu depan misal. Oke, kita sudah buat satu widget namanya menu depan. Oke, di sini kita isi grid view. Nah, ini ada beberapa pilihan untuk grid view. Kita bisa pakai yang grid view biasa atau custom atau yang count. Nah, kalau kita pakai statis content, kita pakainya yang grid view yang ini. Ya, kalau kita pakainya yang dinamis content, kita pakainya yang grid view.count.
Oke, sampai sini kita pakainya grid view doang, enter. Nah, kalau ini ya, kalau saya pribadi nggak suka codingnya terlalu menjorok ke kanan. Biasanya saya sering enter di sini supaya dia agak sedikit rapi. Nah, grid delegates ini isinya harus menyesuaikan di tooltip ini ya. Misal parameter grid delegates dia harus mempunyai tipe data sliver grid delegate. Jadi nggak bisa kita isi teks langsung gini, nggak bisa. Nah, pasti error. Sliver grid delegated. Sliver, saya pakainya yang ini. Nah, jika muncul error yang ular-ular kuning ini, berarti ada parameter yang diwajibkan untuk diisi. Nah, ini yang diwajibkan untuk diisi apa? Ini, the parameter cross axis count is required. Berarti parameter cross axis count, cross berarti dia berseberangan, axis apa ya, perdana atau apa ya, kartu mungkin. Cross axis count. Nah, intinya hitungan yang menyamping itu berapa. Kalau di menu ini hitungan menyamping, hitungan 3, 1, 2, 3. Kalau yang ke bawah ini namanya main axis count ya. Ya, main axis count kalau nggak itu namanya cross. Ke bawah main axis kalau nggak salah. Coba ada apa aja di sini? Ya, main axis spacing namanya berarti. Kalau main itu dia apa, pixel between, intinya kalian tinggal belajar dari sebelah apa ini, tooltip sebelah kanan inilah. Ini kalau di Flutter sangat berpengaruh sekali. Karena saya sendiri juga nggak hafal software-softwarenya gitu. Tinggal ngikutin yang dari sebelah kanan. Yang penting kita hafal konsepnya. Oke, konsep pertama kita hafal pembuatan widget seperti ini, pembuatan variabel seperti ini, function seperti ini. Oke, kita buat dulu cross axis count 3. Kalau untuk mengisi kontennya, kan tadi udah tak bilangin ada 2, child dan children. Nah, kalau grid view kan ini pasti dia multi ya, multi. Kalau multi kita pakainya children. Kalau satu dia pakainya child. Oke, kalau satu child, kalau multi children. Oke, dia multi itu isinya array. Nah, array-nya di sini harus widget. Karena di sini sudah ditentukan. Mungkin yang sering mainan Java udah lebih paham ini ya. Di sini harus widget. Kalau kita kasih teks, ya nggak mau, ada ularnya merah di situ. Oke, kita kasih widget. Menu lah. Kontainer dulu. Kalau saya sering tak kasih kontainer untuk pembungkus awal. Kalau di HTML itu biasa disebut div. Saya ulang-ulangi lagi, kontainer itu kalau di HTML mirip seperti div. Kita isi childnya. Tadi butuhnya kayak gimana? Ada icon di atas, kemudian ada ini teks di bawah. Kolom. Nah, kita isi icon misal seunit, dan kita kasih teks beauty. Kita save dulu. Oke, caranya ini.
Oke, di file apa? Halaman depan tadi di bawahnya service kategori kita panggil menu depan tadi yang udah kita buat. Oke. Jika sudah, kita save dengan Ctrl S. Kemudian kita buka terminal kita tadi, pencet R kecil boleh, R besar ya terserah. Tapi saya saranin kalau cuman edit layout atau edit tampilan, saya saranin pakai R kecil. Kalau kita edit function, kita pakainya R besar. Ya, kita misal edit nih logic, pas diklik dia tampil apa gitu. Saya saranin dengan pencet Shift R ya, supaya reload. Supaya refresh, restart deng, restart. Kalau di Flutter namanya restart. Jadi semua state akan kosong atau semua variabel nanti akan kosong. Kalau reload, dia variabel yang tadi udah pernah kita isi itu masih bisa tampil gitu. Nah, kalau ada error seperti ini, nggak usah panik ya. Mungkin karena kita salah naruh bit ya, atau height mungkin. Nah, kalau grid view ini dia harus menentukan width dan height dari parent-nya, dari kontainer ini ya. Semisal kita tidak perlu menentukan width dan height dari parent yang grid view ini, kita bisa pakai yang namanya parameter string wrap. Kita isi true. Oke, save. Dia nggak error. Nah, dia akan muncul di sini duty. Oke, mungkin kita bisa tambah beberapa menu. 4 menu coba. Nah, dia otomatis ke bawah karena di sini yang cross axis count-nya diisi 3. Kalau semisal 4, dia akan menyamping ke sebelah kanan kiri 4. Kalau 2, dia akan menyamping kanan kiri juga 2. Ya, gitulah. Oke, kita undo dulu. Kalau seperti itu tidak efisien menurut saya. Kita buat kelas lagi, mungkin di bawahnya menu Dart ini, di paling bawah di sini. Kita buat stateless. Oke, kalau stateless itu lebih simple. Kalau stateful itu lebih banyak dan lebih dinamik. Jadi misal kita buat function di situ bisa, kita taruh variabel di situ bisa. Kalau stateless itu nggak bisa banyak variabel, nggak bisa diisi logic di situ, nggak bisa diisi function lah. Intinya kalau stateless itu nggak bisa diisi logic lah di situ ya. Jadi hanya bisa diisi dengan widget static. Ya statik lah, kita sebut aja statik. Oke, kita kasih tulisan di sini grid menu. Kita copy yang di sini. Oke. Kemudian cara panggilnya grid menu. Seperti itu. Ini sama dengan memanggil kontainer ini. Nah, kenapa tak bedain di sini? Kenapa nggak jadi satu langsung kontainer ada di sini? Kebutuhan kita nanti supaya grid view ini atau komponen yang saya blok ini bisa
gunakan ulang. Jadi nggak terlalu banyak source code di situ. Oke, review kita coba kasih 3. Nah, ini sama dengan mengcopy komponen ini. Kita memanggil komponen ini. Ya, kita save, coba kita reload lagi. Oke, dia ada 3. Nah, untuk mengganti kata-kata beauty ini, nah sedangkan di sini kan cuman ada kayak gini. Kalau kita gantinya di sini dengan statis ya, itu nggak bisa. Maksudnya nanti bisa, tetap bisa, tapi nanti semua komponen grid menu tulisan beauty-nya akan keganti dengan tulisan di sini. Kita buatnya di variabel aja di sini. Makanya harus final. Kalau di stateless widget harus final, jadi cuman diakses sekali. Ya, nggak bisa, misal diakses kemudian dipanggil itu nggak bisa. Kita aksesnya cuman sekali. Oke. Final label. Oh. Kita deskripsikan dulu di sini tipe datanya apa. Final string, kemudian label, final icon, icons, icon. Oke, dia kan masih error ini ya, karena konsep dari stateless itu nggak bisa dinamis ya. Jadi kalau kita isi variabel-variabel di situ biasanya error ya. Tapi kita bisa mengatasinya dengan cara kita panggil kelasnya ini, kita copy, oke. Kemudian kita kasih parameter di sini. This.label, this.icon. Yeah. Kalau semisal ini, Sorry menginterupsi Mas Zaki, waktunya tinggal 10 menit, jadi 10 menit. mungkin ya kalau ada yang disampaikan mungkin dipercepat atau kalau enggak mungkin bisa di ini sama yang lain. Oke, siap. Jadi intinya stateless widget sama stateful ini ya. Kalau stateful kita bisa buat variabel yang bisa diakses ulang. Kalau stateless widget kita cuma bikin variabel kemudian diakses satu kali. Itu bedanya stateless sama stateful. Ya. Kalau ini kan saya coba kasih parameter di stateless widget dengan parameter label. Nah, di sini kita bisa akses, bisa tulis label karena di sini variabelnya string, kita isi di sini label beauty. Kemudian ikonnya tinggal diisi icons, kemudian ikonnya terserah mau dikasih. Nah, ini kan error ya, icon karena tipenya ini icon data. Jadi nah, untuk mengetahuinya di sini argumen type icon data. Di sini kita ganti aja icon data. Kemudian kita menginterupsi sebentar buat teman-teman yang kalau misalkan punya pertanyaan boleh ditaruh di bagian chatting di ya. Chat ya. Ya, nanti habis ini akan kita bahas. Kita punya waktu hampir sekitar 20 menit untuk diskusi dan menjawab pertanyaan. Oke, baik, silakan lanjut Mas Zaki. Oke, kita akses ya sebentar ini. Kita akses label dan ikonnya supaya bisa dinamis dipakai, di reusable lah ibaratnya. Di sini kita ambilnya langsung label. Widget.label. Icon, karena di dalam icon ini punya parameter icon data ya, icon data ini. Kemudian teks, ini kan string bisa digantikan dengan label. Oke. Tinggal kita ganti. Nah, ini tulisannya beauty, skincare. Kemudian ini dikasih sesuai keinginan, sesuai menu yang ingin kita ingin kita tampilkan. Kemudian ikonnya kita ganti-ganti.
Oke, dia akan dinamis seperti ini. Ya, mungkin itu dulu. Kalau ada pertanyaan silakan dimasukin di chat kita untuk diskusi ya Kang Harta. Oke, baik. 1,5 jam ya. Iya, karena harus didetailin tuh Kang. Kemungkinan kalau yang awal-awal masih bingung lah sama yang ini kok bisa dia muncul grid view, ini gunanya untuk apa gitu. Oke. Oke, baiklah. Sesi tanya jawab saya buka. Silakan untuk lihat bagian chatting, atau mungkin kalau tidak mau menulis tinggal ngidupin aja Mikrofon. ya mikrofonnya. Terus kemudian saya tambahkan ini direkam. Saya tidak tahu apakah nanti diupload apa enggak, tinggal nanti tukang editornya saja. Kalau dia mau mengedit nanti bisa kita upload di YouTube gitu. Dan untuk teman-teman yang ketinggalan di awal, jadi kita memang tidak menjelaskan bagaimana cara menginstal langsung karena proses menginstalnya cukup lama ya Mas ya? Iya, ya nggak lama sih, downloadnya yang agak lama. Ya. Download SDK-nya yang agak lama, ya. Baik, dari sisi koneksi. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak, di-close. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Jadi kita ada pertanyaan kan nih? Kalau enggak, sambil nunggu lah. Apa namanya? Kita wrap saja. Sambil nunggu mungkin. Ya, kita wrap saja karena nanti. Mas Muyaki, bisa nanya? Ya, silakan. Gini, saya kemarin ada kasus. Saya mau nampilin gambar yang dari API ya, dari server lah ya. Ya. Jadi itu kalau yang itu kan harus nambahin di mana namanya itu, di apa tadi itu? PUK ya, di PUK ya, nambahin. Di pub spec YAML ya, kita install modul ya. Modul ya. Nah itu ngambil dari API, itu kan ada gambarnya. Gimana itu? Maksudnya gambar gimana? Maksudnya data orang, data karyawan kan ada gambarnya. Nah mau tak tampilin di situ di mobile, tapi datanya dari luar. Oh, maksudnya ambil API dari luar. Nah itu ada gambarnya. Ya, bisa. Itu pakai apa? Kalau modulnya kita bisa pakai HTTP. Jadi di sini Pak Mas Ruri ditambahin HTTP supaya kita bisa ambil lewat API, ya kan? Pengennya Pak Mas Ruri kan lewat API, bukan statis konten seperti yang saya copy paste tadi kan. Ya. Nah, itu bisa pakai modul yang namanya HTTP. Mungkin di dokumentasi sudah ada sih HTTP Flutter. Kita tinggal hafalin aja nama modulnya apa gitu. Nah ini contohnya, kita import dulu. Kemudian kita tentukan URL API-nya. Untuk memanggil API, kita buat variabel respon. Kemudian ini HTTP post, ini URL API-nya. Ini kan diisi URL ya kan? Ya. Ini dia variabel dari atas ini, var URL ini. Ya, ini URL API-nya apa? Kemudian ini body ya, kayak Postman biasa lah. Kalau udah sering pakai Postman ya. Ini HTTP dot, ini metodenya. Misal metodenya get, kalau ambil data ya get, ini URL dari API-nya apa gitu. Kemudian isinya itu ada di respon.body. Seperti itu. Mungkin bisa dipelajarin Pak Mas Ruri yang apa? Oke, siap modul ya. HTTP ini. Modul HTTP. Ya, oke, nanti tak pelajarin. Oke, thank you Mas Muyaki. Oke, sama-sama. Jadi ini mirip kayak ngambil data dari database gitu ya? Iya. Ini seperti Ajak lah kalau di apa namanya web browser seperti Ajak. Oke, ada yang nyimak baru nih. Ini
program yang dipakai codingnya pakai apa ya gitu? Coding programnya pakai Dart. Mungkin yang dimaksud IDE-nya. Oh, idenya ya pakai Visual Studio Code. Ya. Pakainya Visual Studio Code itu gratis, bisa kalian download multiplatform, bisa pakai Windows, Linux, MacOS. Ya, Makos. macOS maksudnya gitu, macOS. Mungkin tergantung dari fleksibilitas sih. Beberapa orang tidak suka dengan Visual Studio Code karena terlalu rame gitu. Ada yang mereka lebih senang Atom, ada yang Sublime gitu. Mungkin gitu. Kalau lebih josnya sih pakai Android Studio, Bang. Kalau lebih jos coding Flutter-nya pakai Android Studio. Itu lebih jos. Oke. Tapi saya sih nggak suka. Iya, kalau pakai Android Studio bagus sih. Cuman kelemahannya adalah bagi beberapa orang-orang yang ingin membuat program satu kali buat program untuk dua OS ya. Iya. Android sama apa sih namanya? Sama iOS iOS ya, itu kurang pas gitu. Jadi kalau dengan cara ini mungkin lebih enak karena dia bisa langsung ngarah ke iOS, juga bisa langsung ngarah ke Android. Meskipun modul yang dipakai juga tetap pakai Android Studio. Iya, betul. Mungkin yang lain? Baik, ada yang lain? Mungkin tidak familiar dengan Zoom, ada yang pertama kali pakai mungkin ya. Jadi pemakaian memang agak sedikit sulit. Oke. Kalau tidak ada yang lain, mungkin itu ada yang tanya, Kang. Oke, silakan. Iya, denger ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, Mas Muzaki, saya baru coba code nih buat di Android. Kalau mau tanya aja, kalau mau yang dari awal, yang itu ada kayak dari Mas Muzakinya ada tutorialnya dari mana biar bisa saya ikutin gitu? Bisa ke YouCoding sih mungkin, karena di YouCoding sepertinya ada itu tutorial yang Flutter mulai dari awal ya, dari instalasi sampai ya mungkin dasar lah, sampai ke dasarnya itu ada. Situsnya apa ya? YouCoding ya. Dari channel YouTube-nya YouCoding ada, atau mungkin dari situsnya YouCoding itu ada. Jadi kesulitan sepengetahuan saya ya. Jadi tingkat kesulitan di awal itu memang kadang-kadang agak ribet kalau untuk penginstalan Flutter. Ya, mungkin di instalasi sih. Ya datang aja ke sini nggak apa-apa, tak instalin. Karena setahu kami pernah ngadakan kopdar itu untuk instalasi saja itu bisa menghabiskan waktu 2 jam. 2 jam lebih gitu, karena memang berarti nanti ada sessionnya ya? Kalau menurut saya sih gampang itu instalasi daripada React Native. Iya, makanya saya pindah gitu. Ya, beberapa tutorial untuk penginstalan sebenarnya sudah ada sih di YouTube ya. Tapi tergantung dari apa sih namanya device yang dipakai gitu. Karena instalasi di OS ya kalau nggak salah ya, di iOS di Mac itu beda sama yang di Windows. Kalau di Mac itu sepertinya kalau yang sekarang minimal Catalina deh. Masa? Punya aku ini Ki, apa ini? Mojave. Ya bisa kalau buat coding Android bisa. Maksudnya kalau buat coding iOS sepertinya harus Catalina, karena Xcode-nya kan nggak bisa diinstal itu dari App Store. Mungkin di crack bisa lah. Apakah ada tutorial instalasi Flutter di Android Studio yang mudah dipahami untuk yang masih awam, Mas? Kalau itu ada sih, mana ya? Dokumentasinya menurut saya udah jelas sih, Kang. Coba lihat Flutter.dev ya.
Nah, ini kan di sini ada get started install tadi. Tinggal kita pilih platformnya apa. Misal untuk Windows ya. Kalau di Flutter kita tinggal download masternya itu zip ya. Atau mungkin kita bisa pakai Git ya, Git clone, udah selesai. Udah gitu. Update udah tinggal clone. Setelah itu Android Studio kan ada apa? SDK itu ya. Nah, jika sudah diinstal Android Studio malah lebih cepat. Tinggal nge-clone udah jadi. Di sini udah jelas sih, tinggal di translate ya. Tutorial translate kalau di Chrome kita bisa klik kanan, kemudian translate to Indonesia. Loh, nggak ono nih. Oh bisa translate to bahasa Indonesia. Nah ini bisa translate ke bahasa Indonesia. Klik kanan, klik translate. Ayo, ada lagi? Oke, channel YouTube yang mungkin nanti bisa dicari-cari tutorialnya di Yuk Coding Media gitu. Nanti di sana ada beberapa tutorial-tutorial yang pernah dibuat gitu. Sama teman-teman komunitas sih gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan di tempat lain, di channel yang lain juga ada gitu. Karena tergantung dari device, tahu saya gitu yang dipakai. Terus kalau saya jarang upload YouTube sih saya. Oke. Ya nanti biar Yuk Coding aja yang ngupload video ini. Gitu. Oke. Terus kemudian, sebentar. Seberapa sering kita mesti update aplikasi yang kita upload di App Store? Deprecated-nya atau gimana? Seberapa sering? Berapa sering update code? Iya, update. Kalau sepengalaman saya sih dari 2000 berapa ya kemarin? 2019 kalau nggak salah. 1 tahun lah. Kalau ingin meningkatkan jumlah downloader, saran saya 3 bulan sekali update. Oke. Tuh. Oke, terus kemudian apa nih? Nggak ada hubungannya kayak ini. Gimana? Enggak. Beda pertanyaannya? Enggak, tentang Flutter. Oke, ada yang lain? Guys, kalau enggak ditutup aja Mas Zaki. Apa yang harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita membuat ini, misalnya setelahnya, sebelumnya, setelahnya, atau apa gitu. Ada enggak gitu? Maksudnya sebelum apa ini? Sebelum buat? Iya, sebelum buat apa yang harus disiapkan. Karena tadi ketika saya menyimak itu ketika pas langsung coding ya? Iya, kita langsung coding sih. Oke. Tidak memakai coding yang sudah disediakan oleh Flutter sendiri. Padahal setahu saya di Flutter itu ada coding ini kan manual gitu. Ya. Nah, jadi gini, yang perlu disiapkan pertama adalah laptop atau komputer, kemudian SDK Flutter sama SDK Android. Kalau ingin iOS ya pakai Xcode ya. RAM? Setelah itu gimana Kang? RAM ya? Untuk RAM minimal 4 GB ya. Mungkin tadi kan saya coba running Flutter ya. Ini memakan RAM berapa giga gitu coba. Ini dia kisaran memakai RAM 6 GB. Berarti 8 GB lah minimal. Atau 16 GB juga boleh. Itu. Terus untuk prosesor pakai dual core bisa, tapi yang generasi 9 yang Intel Pentium Gold atau apa itu yang terbaru lah. Tapi kalau pakai i3 udah bisa kok. i3, i5 itu udah bisa. i3 generasi berapapun udah bisa.
Ini berat karena saya mungkin running emulator ya. Saran saya kan tadi, kalau misal RAM dan prosesornya kecil, bisa pakai HP langsung gitu. Kalau USB buat mode dev. Terus apa nih? SKO nasi ikut tok sih. Kemudian persiapan apa lagi kira-kira? Bagaimana penempatan metode MVC dalam pemrograman Flutter? MPC. MVC, model Ya, ya. control, ya benar ya. Model Ya, itu sih penerapan ini kayaknya kalau di framework ya familiar. ya mungkin seperti itu. Kalau di Flutter, Saya paham maksudnya. Ya, kalau di Flutter saran saya ya di setiap minta tutup dulu ya. Nah, di setiap kayak ini kan home-nya jadi satu ya. Nah, ini kan nggak jelas nih jadi yang home depan tadi, halaman depan. Ini kan kita nggak tahu nih nanti naruh fungsinya di mana, naruh modelnya di mana. Benar kan? Nah, kalau saya biasanya itu buat satu folder model, sini model. Kemudian untuk view dan controller itu di setiap halaman saya ada. Misal ini home. Ini saya ada home underscore controller dot. Kemudian ada home view dot. Saya seperti ini mungkin. Nah, mungkin minggu depan bisa kita lanjutkan ke proses sama view ya, kita bedakan karena tadi kan mungkin kita masih di dasar pol ya. Dasar banget. Mungkin kita bahas minggu depan lah Kang ini. ya insya Allah. Dan ke depan ya siap. Ya. Oke, tapi untuk 2 minggu depan sepertinya sudah ada schedule lain. Iya, maksudnya kopdar ke depan pas ketemu lagi. Iya. Ya. Baik, secara garis besar sebenarnya ini pertanyaannya kayaknya sudah selesai deh. Kita sudah aja pertanyaannya, soalnya sudah jam 9.50. Jadi kurang lebih yang bisa kita tangkap untuk hari ini pembelajarannya sebenarnya ini tingkat dasar, tapi memang kita tidak menyangkut tentang ada beberapa step yang kita skip dikarenakan memang waktunya ternyata untuk membuat satu halaman itu dibutuhkan waktunya cukup lama gitu. Apalagi kalau untuk yang sekelas ukuran kita baru nyoba ya. Makanya kalau setelah ini teman-teman kalau mau nyoba di rumah silahkan bisa dicoba dengan tutorial gitu. Seberapa cepat sih membuat satu halaman di Flutter gitu. Tapi saya yakin kalau kita sering bikin biasanya lebih cepat gitu. Oke, seperti itu. Dan kemudian ada kopdar lagi untuk minggu depan. Jadi minggu depan itu tentang database. Jadi struktur database yang baik dalam pembuatan pemrograman itu seperti apa, yang dilangsungkan bulan depan kayaknya, karena 2 minggu lagi gitu. Dan teman-teman kalau misalkan besok ada waktu, besok jam 7 atau jam 8 gitu, ada kopdar juga yang diadakan oleh PHP Indonesia. Itu Om Luri Darmawan kalau nggak salah yang jadi narasumber, itu akan berbicara tentang segala macam sesuatu. Jadi kalau teman-teman pengen tanya, silakan tanya. Beliau ini bagus, dia pemrograman PHP-nya oke, terus membuat care, jadi yang bot itu boleh ditanyakan, kodenya juga boleh gitu. Bagaimana caranya dia membuat itu juga kayaknya boleh. Dia bilang ask me for anything gitu. Jadi tanya macam-macam aja. Macam-macam yang berkaitan dengan pekerjaan dia boleh, atau tanya tentang rumah123.com, itu dia kerja di sana kayaknya. Dan situs ini sering disebut-sebut beberapa tahun-tahun terakhir di politik di beberapa media, dan boleh ditanya-tanya juga. Oke, itu informasi tambahan dari kami, dan terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini untuk teman-teman yang sudah join di Zoom meeting Gramaya webinar. Dan terima kasih juga untuk Mas Muzaki yang sudah bersedia untuk mengisi untuk hari ini. Ya. Oke, terus pertemuan ini kami tutup, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.